Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Berlatar di masa depan, di mana mata manusia sudah diimplan dengan alat khusus agar semua aktivitasnya bisa terekam dan terintegrasi ke sebuah jaringan penyimpanan besar bernama Ether. Dengan begitu semua orang bisa melihat profil orang lain hanya dengan melihat saja. Itu artinya tidak ada lagi privasi dan para penjahat juga banyak yang gulung tikar, lur. Film dimulai dengan seorang pria bernama Sal Freeland yang sedang OTW ke kantornya. Dia bisa melihat semua identitas dan profil manusia hanya melalui matanya, bahkan hewan atau benda-benda mati juga bisa diketahui data-datanya seperti anjing lah, mobil, gedung, dan lain-lain. Selain itu, mata manusia juga mampu mengetahui perbincangan orang-orang yang dia lihat. Sampai akhirnya Sal papasan dengan seorang wanita yang anehnya data-datanya tidak bisa diketahui atau error. Usut punya usut, Sal adalah seorang detektif kelas 1 yang bekerja di kantor kepolisian. Sebagai detektif tentunya Sal memiliki akses ke jaringan Ether untuk mengungkap setiap kasus kejahatan. Sesampainya di kantor, Sal pun didatangi klien-kliennya yang meminta bantuan, seperti bapak-bapak yang mencari anaknya karena tidak ada kabar dan ternyata sudah tewas bunuh. It's my son. He hasn't returned my calls. Ada juga mbak-mbak yang kehilangan perhiasannya dan pria yang terlibat kasus pembunuhan. In a split second. Setelah itu Sal mendapatkan kasus rahasia dari rekannya bernama Charlie, di mana seorang pria bernama James tewas ditembak oleh orang misterius di apartemennya. Nah, yang jadi masalahnya, lur, ketika Sal mengakses rekaman penglihatan korban tepat sebelum kejadian penembakan, tiba-tiba penglihatannya glitch, gemeresek, dan berpindah ke sudut pandang si pembunuh, lur. Itu artinya penglihatan James saat itu telah diretas oleh si pembunuh dan dia malah melihat dirinya sendiri. Tujuan si pembunuh jelas agar James tidak bisa mengetahui siapa pelakunya. Begitu pula dengan pihak berwenang yang mengusut kasus tersebut. Dan inilah anon atau tidak dikenal. His point of view. He's looking at himself. He sees what the killer says. To hide himself. Please. Yang lebih mengerikannya, si pembunuh juga meretas metadata yang membuat dirinya tidak terlacak saat pembunuhan terjadi. Atau dengan kata lain, pembunuh misterius itu adalah seorang hacker jenius. Charlie pun mengatakan jika kasus seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Sama persis, lur, penglihatan korbannya diretas lalu ditembak tepat di kepala, ya kan? Diketahui orang yang bertemu dengan korban terakhir kali adalah seorang wanita, namun identitasnya sudah dihapus. Mendengar itu, Sal pun teringat dengan wanita misterius di jalanan. Untuk sementara kita sebut saja dia X ya, biar gampang ya, lur ya. Yang tak memiliki identitas ataupun jejak digital dan mengirimkan rekaman penglihatannya tadi kepada Charlie. Goes a blank slate, no digital footprint. Visitor, persuasion. The woman's ID, scrubbed. Send it to me. Lalu malam harinya saat Sal berazalole dengan teman wanitanya, tiba-tiba dia melihat rekaman X yang dilihatnya tadi sudah terhapus. Bukan hanya Sal, tapi rekaman yang telah dikirimkan ke Charlie juga terhapus. Begitupun orang-orang di sekeliling X yang saat itu melihatnya. Menurut Sal, X pasti membuat semacam algoritma yang secara otomatis bisa mencari dan menghapus semua data rekaman yang memperlihatkan dirinya. Tak ada nama, tak ada wajah, dan tak ada yang tahu di mana X berada. Malam harinya Sal yang rindu dengan almarhum anaknya melihat-lihat rekaman kenangannya. Lalu dia memvideo call mantan istrinya Kristen
untuk mengingatkan jika mendiang anak mereka akan berumur 10 esok hari. Jadi saking canggihnya teknologi Either ini juga bisa difungsikan untuk menelpon, video call, bahkan membeli barang apapun tidak perlu pakai QRIS atau kartu debit lagi lur, cukup dengan mata saja. Namun Kristen meminta Sal untuk melupakan kenangan anak mereka agar tidak selalu dihantui perasaan sedih. Tak lama kemudian Sal mendapat laporan bahwa terjadi kasus serupa dan kali ini korbannya adalah 2 wanita. Menurut kesaksian ART di sana, tamu terakhir yang datang adalah seorang wanita berambut cukup panjang dan umurnya sekitar 25-an. Sal dan seorang polisi yang datang langsung menyiapkan pistolnya karena X tidak terlihat keluar dari rumah tersebut. Lalu, tiba-tiba Sal pun langsung memanggil bala bantuan dan terus mengejar pembunuh itu yang masuk ke dalam kereta. Tapi anehnya tiba-tiba ada kereta lain melintas di jalur tersebut dan hampir membunuh Sal. Di rapat petinggi kepolisian, Sal pun menjelaskan pengejarannya tadi yang ternyata penglihatannya sudah diretas oleh hacker pembunuh tersebut. Saat itu Sal melihat kereta berhenti dengan penumpang di dalamnya, namun kondisi sebenarnya rel kereta itu kosong lur, dan Sal sengaja dipancing oleh pembunuh agar jatuh dan ditabrak oleh kereta yang akan melintas. Setelah dianalisis, terungkap fakta bahwa korban-korban yang telah tewas adalah orang-orang dengan karir yang bagus atau anak pejabat dan memiliki kasus yang disembunyikan seperti perselingkuhan, penipuan, suap, korupsi, dan lain-lain. Maka dari itu korban-korban ini menyewa jasa hacker untuk menghapus kebusukan mereka. Namun halah naas, justru si hacker yang disewa itulah yang membunuh mereka. Maka dari itu kepolisian pun merancang sebuah strategi di mana Sal akan memancing si hacker pembunuh dengan cara menyamarkan identitasnya. Namanya diubah dari Sal menjadi Sol, tidak pakai sepatu. Begitupun profilnya yang merupakan seorang broker saham sukses. Sal juga menyewa mbak-mbak pemuas dan digambarkan sebagai suami yang berselingkuh dengan istrinya. Setelah itu barulah Sal menyewa jasa hacker di sebuah forum Either, di mana forum tersebut juga digunakan oleh korban-korban penembakan. Sal pun mulai bertemu dengan satu persatu hacker yang mau menghapus video perazuliannya dengan mbak-mbak pemuas, namun masih belum ada yang cocok dengan kriteria si pembunuh, yaitu wanita berambut cukup panjang berusia sekitar 25-an. I'll be the bait. I go undercover. A high-class call girl contact our hacker. Bulletin boards used by the other victim. A month or to stretch over my law enforcement career. Of course, with the description. So Grayson, change my mind. Sampai akhirnya Sal dihubungi seorang hacker bernama Anon atau Anonim yang ingin menerima pekerjaan tersebut. Mereka pun akhirnya bertemu dan ternyata dia adalah si X, si wanita di awal film lur yang selalu menghapus jejak keberadaannya, dan memang dialah yang selama ini dicurigai oleh Sal. Sal pun membawa Anon ke apartemennya, namun di lain sisi agen detektif lain bernama Lester terus mengawasi dari kamar apartemen sebelah untuk mendapatkan proksi dan rekaman pembunuhan yang dilakukan Anon sebagai bukti. Sal pun meminta video tentang mbak-mbak pemuas dihapus, dan dengan cepatnya Anon mampu menghapus keberadaan si mbak-mbak seakan-akan Sal tidak menemui siapa-siapa. Setelah pekerjaannya selesai, Anon memperingatkan Sal agar jangan pernah mengingat-ingatnya lagi atau Sal akan dibunuh. Selain itu penglihatan Sal yang bertemu dengan Anon malam itu juga langsung dihapus. You know, I'm gonna have to remove me from your life to this tonight. People with memories like me, you can't get rid of. I can think of a way. Just now. Keesokan harinya Sal pun mengatakan kepada Charlie bahwa Anon terlihat tidak mencurigakan layaknya pembunuh berantai. Lalu saat rapat para petinggi, terdapat bala bantuan yaitu beberapa spesialis cyber security. Salah satunya bernama Cyrus yang bisa membantu pelacakan dan mengungkap siapa pembunuh berantai tersebut. Dengan skillnya Cyrus mampu meretas penglihatan Mbak Anon yang sedang berada di apartemennya. Namun sayang mereka hanya memantau dan belum bisa mengakses rekaman pembunuhan yang dilakukannya.
Sampai akhirnya Anon membuka Either dan melihat rekaman-rekaman penglihatannya. Berhari-hari pihak kepolisian terus mengintai namun tidak ada hal mencurigakan sama sekali. Sampai akhirnya tepat ketika Anon akan melihat keluar jendela. Dan itu artinya polisi bisa mengetahui di manakah tempat tinggal Anon. Tiba-tiba saja sinyal sudah dinonaktifkan karena Anon menyadari pelacakan tersebut. Any read on the building? Wah, We watched her all night. We still don't have her location. Should look at a window. We lost. Tak lama setelah itu kembali terjadi pembunuhan yang mana korbannya adalah seorang penipu lukisan mahal. Karena masih juga belum terkuak-kuak, Sal pun kembali menyamar dan berpura-pura menyewa jasa Anon lagi. Lalu mereka ngobrol ngalur ngidul, isep-isep narkoboy, kobam, dan karena terbawa suasana, ya perasululian brutal pun akhirnya terjadi. Asik-asiknya tasi loli, asik-asiknya tasi. Seselesainya berazaluli, Anon yang berada di kamar mandi pun menjadi semakin curiga dengan Sal karena sering bertanya hal-hal yang tidak seharusnya. Anon pun akhirnya mengecek penglihatan Sal dan dia mendapatkan fakta bahwa ternyata Sal adalah detektif kelas 1. Wah, saat itu juga Anon segera kabur dari apartemen Sal. Sal pun akan mengejarnya tapi dia melihat apartemen sebelah yaitu apartemen Lester yang pintunya terbuka. Dan ternyata jelas kecurigaan Sal terhadap Anon semakin besar ya kan lur? Karena Lester yang mengintai di sebelah sudah dibunuh tepat ketika Anon pergi dari apartemennya. Namun naasnya kematian Lester dianggap sebagai kegagalan fatal dan untuk sementara waktu Sal diminta cuti dari pekerjaan. Sepulangnya Sal ke apartemen kecil miliknya, kini Anon bisa leluasa meretas penglihatannya. Bahkan apa yang dilihat Sal saat itu mampu diubah ke tempat lain seperti dihajar preman, dikejar anjing, atau memenuhi apartemennya dengan sukit tikus. Tidak sampai di sana, tapi semua kenangan-kenangan almarhum anak Sal juga telah dihapusnya. Teror pun terus terjadi yang membuat Sal sangat ketakutan. Dia melihat kebakaran di lorong apartemen dan saking paniknya, sampai-sampai dia menembak secara random yang untungnya tidak mengenai tetangga apartemennya bernama Thomas. Sal pun curhat tentang kejadian ini ke Charlie dan Charlie hanya bisa menyarankan agar Sal bisa menemukan Anon. Lalu tiba-tiba datanglah pihak kepolisian yang akan menangkap Sal karena dia telah membunuh tetangga apartemennya yaitu Thomas. Saat interogasi Sal pun memberitai bahwa dirinya tidak menembak Thomas, memang nembak random tapi setelah itu Thomas baru keluar ya kan. Sal yakin rekaman penglihatannya telah diubah seakan-akan dialah yang membunuh. Dan dari video hasil otopsi, jelas-jelas memperlihatkan luka yang terlalu dalam. Atau artinya si Anon lah yang menembak dari jarak dekat. Sayangnya pihak kepolisi tidak mempercayai hal tersebut karena rekaman itu terlihat benar-benar nyata. Tapi untungnya Sal hanya ditahan dalam apartemennya sendiri dengan pengawasan 24 jam. It's her. She's trying to. She wants me off the case. It's a constructed, made up. It's fake. The 9mm doesn't make a hole in you like that. I fired the gun. I didn't shoot her. House arrest. Surveillance. Round the clock. Malam itu juga Sal pun diantar pulang oleh seorang petugas yang akan terus mengawasinya. Diam-diam Sal mengambil pistol di kamar dan memejamkan mata seolah-olah dia tertidur. Namun dia berjalan keluar apartemen sambil tetap memejamkan matanya. Dan tepat ketika sampai di mobil petugas dia langsung menghantamnya hingga pingsan.
Gak pakai lama, Sal langsung menuju apartemen Anon yang berhasil dilacaknya dan terus menodongkan senjatanya. Dari balik dinding, Anon mengatakan jika bukan dialah pelaku penembakan Lester dan pembunuh sebenarnya pergi tepat ketika Anon keluar apartemen Sal, agar Anonlah yang menjadi tersangkanya. Itu artinya penglihatan Sal dan Anon telah diretas oleh hacker pembunuh tersebut. Tak lama kemudian Charlie, Cyrus, dan kepolisian datang karena Sal telah kabur dari pengawasan, bahkan telah menyikat petugas. Sal pun mencoba menjelaskan ke Charlie bahwa Anon bukanlah pelakunya, namun Charlie tidak percaya karena bisa saja rekaman saat Anon keluar apartemen telah dimanipulasi. Nah itu. Setelah Sal dipulangkan dengan 2 petugas yang menjaganya, Anon pun mengubah tampilan penglihatannya yang sedang diawasi, juga meretas penglihatan kedua petugas itu seakan-akan ada kasus berbahaya, dan semua unit pun harus segera membantu. Tujuan Anon melakukan ini karena dia ingin bicara 4 mata dengan Sal. All units respond. Sal yang belum sepenuhnya percaya dengan Anon pun langsung menyiapkan pistolnya. Lalu tiba-tiba seperti korban-korban sebelumnya, penglihatan Sal mendadak berubah ke sudut pandang pembunuh dan yang terjadi. Ternyata tak diduga-duga pembunuh sebenarnya adalah Cyrus, spesialis cyber security. Selama ini Cyrus selalu menyamar sebagai wanita dan Anonlah yang dikambing hitamkan. Untungnya Anon datang tepat waktu dan menembak kaki Cyrus hingga tembakannya ke Sal meleset. Selama ini Cyrus sangat terobsesi dengan Anon karena dia memiliki algoritma peretasan yang jenius. Saat ada kesempatan itulah Sal pun gercep mengambil pistolnya dan langsung menembak perut Cyrus. Cyrus yang terluka parah pun berusaha membawa Anon untuk kabur, sampai akhirnya Sal benar-benar membunuh dengan tembakan berkali-kali. Setelah kejadian tersebut, rapat pun kembali diadakan dan terkuak fakta bahwa Cyrus hanya berpura-pura saja menjadi spesialis cyber security. Cyber membuat dirinya seolah-olah direkomendasikan oleh komisaris kepolisian lur agar bisa memantau pergerakan Sal juga agen-agen lainnya dari dalam. Beberapa hari pun berlalu, tiba-tiba Anon yang menghilang entah kemana mendatangi Sal di pinggiran kota. Usut punya usut, selama ini Anon selalu menghapus jejak keberadaannya karena dia memiliki trauma menyakitkan di masa lalu. Dan itu membuat Anon ingin merahasiakan identitasnya, juga privasinya. Setelah itu Anon pun pergi meninggalkan Sal, dan untuk yang terakhir kalinya dia menghapus jejak keberadaannya di penglihatan Sal. Everyone has something to hide. Invade my privacy is nothing. Try to get it back, it's a crime. It's not that I have something to hide. I want you to see what you look for every day of your life, why you'll never understand.